Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aristiono Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Reforma Agraria yang telah memberikan kesempatan kepada kami tim sesi 2 yang bertindak sebagai moderator, saya sendiri yakni Fikri Pradipa Aju yang bertindak sebagai penyaji, Muhammad Fajar Amarsyah yang bertindak sebagai penyaji, Raditya Oktaviandri Pratama yang bertindak sebagai pembahas 1, Francisco Rendra Virotama, pembahas 2, Muhammad Ridho Rosyidin, dan juru kamera Chef Revan Syawal Pratama. Yang dimana pada diskusi sesi 2 kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir oleh Gunawan Wirardi. Langsung saja kepada penyaji dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin penting dalam buku tersebut. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan 5 poin penting pada materi kedua. Yang pertama, tonggak-tonggak sejarah reforma agraria. Terdapat 5 tonggak, yaitu tonggak pertama terjadi di Yunani kuno, di mana reforma agraria yang pertama kali tercatat dalam sejarah adalah yang terjadi di Yunani kuno. Tonggak kedua terjadi di Romawi kuno, di mana Romawi kuno tujuannya mengangkat rakyat dengan cara melakukan redistribusi tanah milik umum. Tonggak yang ketiga yang terjadi di Inggris adalah suatu proses pengkaplingan tanah-tanah pertanian yang semula merupakan tanah yang dapat disewakan menjadi tanah-tanah individual. Tonggak yang keempat terjadi di Prancis, di mana kesan abadi yang ditinggalkan oleh revolusi Prancis terdapat tujuan pembaruan, yaitu membebaskan petani dari ikatan suman budak dalam sistem feodal. Dan tonggak yang terakhir yaitu terjadi di Rusia, di mana lahir pembaruan yang baru yang dikenal dengan sebagai Stolpin Reforms. Selanjutnya, poin kedua yaitu rasional reforma agraria, di mana rasional reforma agraria adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk merubah struktur kepemilikan tanah yang ada dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Poin yang ketiga yaitu tonggak-tonggak perjalanan kebijakan agraria di Indonesia. Terdapat 6 tonggak, yaitu yang pertama tonggak pada tahun 1811, di mana dibentuk sebuah panitia dengan tugas melakukan penyelidikan statistik. Tonggak yang kedua terjadi pada tahun 1830, di mana Gubernur Jenderal Van der Bosch melaksanakan sistem tanam paksa. Dan tonggak yang ketiga terjadi pada tahun 1848, di mana kemenangan pertama dipetik oleh golongan liberal. Tonggak keempat terjadi pada tahun 1870, di mana merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah agraria di Indonesia. Tonggak kelima di mana di zaman Jepang semua orang sengsara. Dan tonggak yang terakhir yaitu tonggak keenam pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang kemudian terkenal dari UPA. Poin yang keempat yaitu menjadikan reforma agraria sebagai dasar pembangunan, di mana saat itulah istilah pembangunan secara implisit mengacu pada 3 makna sekaligus, yaitu membangkitkan semangat kemandirian, membangun susunan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Poin kelima yaitu reforma agraria di Indonesia merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara adil dan merata guna menciptakan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan kepada penyaji yang telah menyampaikan 5 poin penting di dalam buku Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembahas 1 untuk menyampaikan argumen, kritik atau saran dan pertanyaan dalam materi tersebut. Kepada pembahas 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk membahas poin-poin dari penyaji. Di sini saya akan membahas poin keempat yang menunjukkan bahwa reforma agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tapi juga sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Dengan menekankan 3 aspek utama, yaitu kemandirian, pembebasan dari penindasan, dan pembangunan fisik,
reforma agraria berperan dalam memulai transformasi sosial yang lebih besar. Fokus pada kemandirian mencerminkan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi rakyat, sementara upaya membangun masyarakat baru yang bebas dari penindasan mencerminkan nilai keadilan sosial. Selain itu, pembangunan fisik untuk kesejahteraan masyarakat menunjukkan pentingnya infrastruktur dan fasilitas dasar yang menunjang kehidupan yang lebih baik bagi rakyat. Di sini saya juga akan bertanya, bagaimana peran pemerintah dalam memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak hanya sebatas pembagian tanah, tapi juga dapat mewujudkan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembahas 2 untuk menyampaikan kritik, argumen atau saran atau pertanyaan dalam materi tersebut. Kepada pembahas 2 dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menanggapi poin nomor 5 yang telah disampaikan oleh penyaji, yaitu mengenai pelaksanaan reforma agraria. Dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan dan dilema yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah aspek kebijakan yang seringkali tidak konsisten dan kurang terintegrasi antar instansi pemerintah. Peraturan mengenai redistribusi tanah dan legalisasi aset masih menghadapi kendala birokrasi yang panjang, sehingga proses pemberian hak atas tanah kepada masyarakat menjadi terhambat. Selain itu, masih terdapat banyak tanah yang seharusnya menjadi bagian dari Tora, tetapi justru dikuasai oleh korporasi atau pihak tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi besar. Selain masalah redistribusi tanah, faktor penataan akses juga menjadi perhatian. Banyak penerima tanah dalam program reforma agraria masih mengalami kesulitan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan mereka akibat kurangnya akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Jika tanah hanya diberikan tanpa pendampingan yang memadai, maka reforma agraria hanya akan menjadi kebijakan administratif tanpa dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria perlu dikelola secara lebih transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan reforma agraria. Mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, apakah reforma agraria di Indonesia masih menjadi solusi terbaik dalam mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah, ataukah ada model lain yang lebih efektif? Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada para pembahas yang telah mengupas, memberi kritik dan juga saran kepada penyaji. Selanjutnya silakan kepada penyaji untuk memberikan tanggapan kepada pembahas 1 dan juga pembahas 2. Kepada penyaji dipersilakan. Baik, saya akan memberikan tanggapan untuk pembahas 1 dan pembahas 2. Di mana tanggapan pembahas 1 yaitu pemerintah memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak hanya terbatas pada pembagian tanah, tetapi juga dapat mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah penting yang dapat diambil pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan hak akses dan kepastian hukum. Dan saya akan menjawab pembahas 2, yaitu di mana reforma agraria di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah memang memiliki niat baik dan bisa menjadi solusi penting dalam mengatasi masalah tersebut. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala tersebut membuat reforma agraria terkadang tidak efektif. Karena dalam mencapai tujuan. Maka dari itu, model lain yang lebih efektif juga bisa dipertimbangkan seperti pemberdayaan masyarakat melalui akses pembiayaan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada penyaji yang telah menanggapi pertanyaan dari pembahas 1 dan juga pembahas 2. Dan juga
kepada rekan-rekan sekalian yang telah mendengarkan dan menyimak diskusi ini dengan baik. Baiklah, saya tutup acara sesi 2 ini dengan pantun penutup. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu ke Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.